Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah penganggaran tutorial online minggu yang keempat. Nah, tidak terasa teman-teman mahasiswa semuanya, kita sudah memasuki minggu yang keempat. Nah, di minggu yang keempat seperti biasa kita akan membahas mengenai konsep, fungsi, dan pendekatan dari penganggaran. Jadi sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama-sama di pertemuan minggu keempat ini, saya akan jelaskan sedikit mengenai konsep, fungsi, dan pendekatan dalam penganggaran. Jadi kita mulai membahas tentang konsep ya teman-teman. Jadi konsep anggaran seperti teman-teman sudah ketahui bersama dari modul yang sudah teman-teman baca ataupun dari referensi yang lain, bahwa kita mengetahui bahwa penganggaran adalah sebuah sistem perencanaan dan pengendalian yang digunakan secara menyeluruh pada perusahaan atau suatu organisasi sebagai cerminan tanggung jawab manajerial. Jadi penganggaran itu sebagai cerminan tanggung jawab seorang manajer dalam setiap menjalankan kegiatan yang ada di perusahaan. Tentunya aspek perencanaan dalam anggaran termasuk kegiatan untuk menetapkan tujuan, kemudian di sana juga ada tahap penyusunan kerangka dasar berpikir dalam mengelola organisasi. Kemudian di aspek perencanaan juga ada memilih tindakan yang tepat untuk dapat mencapai tujuan. Jadi kegiatan apa yang kita akan lakukan tentunya akan diselaraskan dengan proses penganggaran yang sudah dibuat oleh perusahaan. Kemudian menurunkan rencana menjadi tindakan-tindakan dan penilaian atas kemungkinan penyimpangan dari tindakan yang dilakukan. Jadi proses penganggaran juga berfungsi sebagai proses pengendalian ya dari tindakan-tindakan yang dilakukan ataupun kegiatan yang dilakukan di dalam sebuah organisasi. Nah, itu tentang konsep anggaran. Kemudian kita bahas juga mengenai fungsi anggaran. Jadi fungsi anggaran itu adalah sebagai alat manajemen. Anggaran dikatakan sebagai alat manajerial bila mana anggaran tersebut sebagai alat perencanaan. Jadi kita kaitkan anggaran ini ke proses manajemen. Jadi anggaran itu sebagai tahap perencanaan, kemudian anggaran itu juga berfungsi dalam kegiatan pengorganisasian dan pengarahan. Jadi di sini ada juga anggaran itu dijadikan dasar dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, kemudian mengarahkan staf ataupun karyawan untuk melaksanakan kegiatan atau tindakan sesuai dengan anggaran yang sudah disusun tadi. Kemudian anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian. Jadi anggaran itu dibuat tentunya harus diikuti dan dijadikan referensi bagi seluruh pelaksanaan kegiatan di dalam suatu organisasi. Kemudian ada pendekatan sekarang, pendekatan dalam menyusun anggaran. Sebagaimana teman-teman ketahui bersama, pendekatannya itu ada 4. Ada pendekatan top button, button up, kemudian top down maksudnya tadi, juga ada pendekatan campuran dan pendekatan kelompok. Jadi saya ulangi, pendekatan dalam menyusun anggaran ada 4. Jadi ada pendekatan top down, kemudian button up, pendekatan campuran, dan pendekatan kelompok. Yang mana yang baik dalam pendekatan ini tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan. Tentunya di dalam 4 pendekatan ini ada plus minusnya. Yang mana yang bisa digunakan tentunya disesuaikan dengan kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang paling bagus pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran. Jadi tidak hanya melibatkan pimpinan tertinggi dalam menyusun anggaran, tapi juga menitik beratkan pada partisipasi bawahan, karena bawahan itu yang mengetahui seluk-beluk perencanaan atau kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam satu periode perusahaan tersebut. Nah, itu mengenai proses, konsep, dan tujuan, kemudian pendekatan penyusunan dalam penganggaran. Kemudian di mata kuliah ini capaian pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama itu tentunya mahasiswa mampu secara mendalam mengetahui mengenai konsep penganggaran, kemudian memahami posisi manajemen dalam proses penganggaran dan fungsi anggaran dalam kegiatan manajerial.
Nah, kemudian di sini juga kita harus memahami proses penyusunan anggaran yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian menjelaskan tahapan dalam perencanaan dan pengendalian laba sebagai bagian dari anggaran. Kemudian mengimplementasikan pedoman kebijakan anggaran dalam kegiatan penganggaran. Kemudian memilih pendekatan dalam menyusun anggaran yang paling tepat bagi suatu perusahaan serta mengenal berbagai sistem penganggaran dan penerapannya pada jenis usaha. Untuk pertemuan keempat ini juga akan ada tugas diskusi. Silakan teman-teman untuk melaksanakan atau membuat tugas diskusi tersebut disesuaikan dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan. Teman-teman juga silakan membaca modul referensi terkait yang ada kaitannya dengan bahan materi ataupun proses pembelajaran tentang penganggaran ini. Silakan teman-teman bisa pelajari. Kemudian tetap semangat mengikuti kegiatan mata kuliah online minggu keempat ini. Semoga sukses untuk kita semuanya. Selamat belajar dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.